Pada Sabtu yang bulan lalu kita sudah membahas 3 prinsip. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Ya, ini sebagai wujud mengesahkan Allah, at-tauhid billah. Ayat yang sering kita baca dalam sholat kita, Al-Fatihah, di sana ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Yang berikutnya adalah ibadah harus ikhlas. Jadi hadis yang kemarin kita singgung, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya, menyembah kepada Allah memang karena Allah, maka Allah memberikan pahala, barokah, ampunan kepada orang, karena yang menggerakkan dia beribadah adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi kalau karena yang lain, ya silahkan nanti di akhirat minta sama yang menggerakkan Anda untuk beribadah. Ya, ini hati-hati. Jadi harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Sekarang kita masuk pada yang keempat. Prinsip ibadah yang keempat adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, Tuhan yang selama ini dia sembah, dia harapkan ridhonya, maka syaratnya adalah falyamal amalan salihah. Dia harus melakukan amal yang salih. Salih itu adalah baik, tapi baiknya karena pas, cocok sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Itu solih, baiknya karena cocok. Ya, sama dengan istri soleha, itu baiknya karena dia cocok dengan maunya Allah, Rasulnya, suaminya, mertuanya. Ya, itu solih itu. Jadi dia itu kalau tidak ketemu sama mantunya piye menurut itu. Ya, ada yang kurang. Pas dia sakit melihat mantunya langsung sembuh, wah itu cocok ini, ya, obat ini, ya. Tidak merasa sebaliknya teko meneh. Ya. Nah, hati-hati, itu solih. Anak solih itu juga begitu, anak yang sesuai dengan yang dimauhi oleh Allah, Rasulnya, orang tuanya, dan cocok dengan teman-temannya, siapapun yang dia ajak bergaul, ya, nyenengke, ya, itu. Jadi itu amal salih, amal yang sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, tapi ada syarat, ya, wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Namun dia tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kapanpun dia persekutukan Allah, maka tidak ada nilai dari ibadah yang kita lakukan selama ini, muspro, sia-sia. Ya, jadi ini hati-hati, ya. Jangan menambah-nambah dalam masalah ibadah, tapi jangan juga mengurang-ngurangi dalam masalah ibadah. Nanti bisa masuk dalam kategori bid'ah. Apalagi ibadah mahdhah, ibadah khasah, ibadah khusus. Apalagi itu masalah sholat. Karena Nabi SAW sudah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya,
saya ya beberapa ini kan karena memang disertasi saya tentang metode tarjih, ya saya coba lihat hadis-hadisnya. Salah satu temuan saya, ini minta maaf tapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman majelis tarjih, doa tambahan Rabbil malaikati warruh itu saya menemukan hadisnya dhaif jiddan, mungqati. Tapi subhanal malikil quddus 3 kali hadisnya sahih, ya. Riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud As-Sijistani, ya, kemudian Al-Baghawi, itu sahih. Tapi tambahan Rabbil malaikati warruh itu mungqati, bahkan yang panjang yang melalui Daraqutni dengan Al-Baihaqi itu dhaif jiddan, ada namanya pemalsu hadis. Terus apa yang diinikan? Ya itu aja subhanal malikil quddus. Ada bacaan Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Gimana tuh hadisnya? Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Terus yang ada gimana? Pernah juga dengar Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Itu doa ruku dan doa sujud. Bukan doa setelah sholat witir. Ya. Ini. Wah, terus yang mana? Yang itu saja, yang sesuai dengan yang dicontohkan karena ibadah. Ya, jadi jangan ditambah, jangan juga dikurangi, yang pas saja. Ya. Kadang terdengar Subhanal Malikil Ma'bud, pernah dengar ya? Subhanal Malikil Mawjud. Saya tidak mengatakan ini ya, cuma itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Ya, nanti jam 8 PDM Sleman mengadakan pelatihan seperti yang pernah kita lakukan Pak Imam, ya, pelatihan takhrij hadis melalui Maktabah Syamilah insyaallah yang jam 8 nanti bagi para mubalik. Jadi jangan sampai Muhammadiyah menyatakan dirinya ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah tapi hadis-hadis yang disampaikannya hoax. Ya, hadisnya malah palsu, tidak boleh. Ya, berita yang lain saja yang hoax kita tidak boleh ikut menyebarkan, apalagi itu hadis. Kata Nabi SAW, berdusta atas namaku beda dengan berdusta atas nama orang lain. Sama-sama berdosa tapi yang kualitas dosanya berat. Kalau berdusta atas nama Nabi itu neraka kontan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Ya, kalau Bu rohani ada di sini ya, jasmani yang seimbang. Dia harus ini. Ketika jasmaninya terlalu berat, rohaninya tidak, nggak pernah terjadi dalam Islam. Ya, puasa ini saja sampai Allah katakan waliyas saum, itu berarti ada unsur rohani karena memang seperti disampaikan pada awal pertemuan pertama, memang Allah ciptakan kita dari unsur materi. Setelah tercipta unsur materi, barulah Allah tiupkan rohnya kepada manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, atau wa nafakha fihi min ruhi. Jadi apa namanya? Apabila aku telah sempurnakan penciptaan manusia, aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia. Makanya kalau mau menjadi manusia berimbang, ya di samping memberikan konsumsi materi jasmani, itu harus memberikan konsumsi rohani pada diri kita. Itu kalau mau menjadi manusia seimbang. Ya, kalau hanya jasmani tidak akan pernah selesai hidup ini, tidak akan pernah kita menemukan kepuasan. Nah, ibadah juga begitu. Ya, tidak boleh jasmani rohaninya terlalu full. Di masjid saja malah diusir oleh Umar bin Khattab. Ya, pergi kamu. Harta itu tidak akan turun dari langit kalau kamu tidak pernah bekerja. Ya, itu. Pergi kamu, diusir. Ya. Nah, kemudian kita lihat ayatnya, wabtagi fima ataqallah ad-darul akhirah. Cari, ya, cari negeri akhirat yang Allah berikan berupa negeri akhirat.
wala tansah nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupakan nasibmu, bagianmu selama hidup di dunia. Al-Qasas 77. Ya. Jangan lupakan. Jadi hidup harus seimbang. Doa kita saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Allah, atina, berikan kepadaku fid dunya, di dunia kebaikan. Itu berimbang, dunia baik, wa fil akhirat hasanah. Akhirat juga baik. Tapi yang penting dari semuanya itu wa qina adzabannar. Jaga kami dari azab neraka. Jangan sampai kegiatan kita di dunia, kegiatan cari nafkah kita di dunia, ya, menjalani hidup di dunia itu menyebabkan azab. Karena azab itu sebenarnya ada dua. Azab ketika di dunia, ya, azab ketika di akhirat. Yang paling pasti itu adalah azab ketika di akhirat. Tapi di dunia mungkin kita mencicipi, manakala kita tidak mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan yang terakhir adalah mudah dan meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syariat yang diciptakan oleh Allah mesti sudah sesuai dengan porsi kemanusiaan manusia. Tidak akan pernah kita temukan ada perintah ataupun larangan di luar kapasitas manusia. Kenapa? Karena Allah Sang Khalik sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, tentu dia yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi makhluknya. Nah, salah satu perintahnya adalah puasa. Ya, puasa. Puasa itu wajib pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kita terpelihara hubungan kita dengan Allah dan terpelihara hubungan kita dengan sesama manusia. Itu intinya. Tidak semua hal itu bisa kita raih di dunia ini. Kadang hanya tinggal keinginan, tapi banyak keinginan kita yang alhamdulillah bisa kita raih. Tapi kenapa kita bisa meraih keinginan itu? Karena ada kekuatan kita dalam mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan. Makanya yang dilarang itu adalah hal-hal yang sebenarnya diwajibkan dalam waktu tertentu, tapi di stop dalam kondisi tertentu dalam rangka latihan pengendalian diri. Nah, itulah la'allakum tattaqun. Itu tujuannya puasa. Nah, kalau guru saya dulu adalah Pak Jindar Tamimi, waktu di Mu'allimin itu malah dia mengatakan bukan sholat tujuan Allah memerintahkan kita, bukan puasa, ekstrimnya begitu, tetapi supaya kita mampu memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia. Nah, kapan itu? Ketika semua yang dilakukan karena Allah, tidak ada pamrih. Ya, non muslim itu adalah makhluk Allah juga, cuman dia beda pilihan. Ya sudah, dakwah terus berjalan, kita tetap ngajak mereka, tetapi tidak boleh ada pemaksaan. La ikrah fid din, apalagi penzaliman terhadap orang yang berbeda keyakinan. Itu sudah menyalahi fitrah yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, itu. Jadi kita lihat selalu saja ada kemudahan, ada keringanan, ada rukhsah yang ditawarkan Allah dalam syariat-syariatnya. Jika misalnya berpuasa atau misalnya kita melaksanakan syariat itu kemudian terkendala karena sakit. Karena dalam perjalanan yang umumnya kata Nabi SAW, perjalanan itu adalah sebuah siksaan.
ya, selalu saja ada jalan keluar. Sholat bisa harus berdiri, itu qiyamnya rukun. Tapi dalam kondisi tertentu karena tidak bisa berdiri karena sakit, maka tuntunannya duduk. Karena tidak bisa duduk, berbaring. Ya, begitu seterusnya. 4 rakaat ketika dalam perjalanan didiskon, ya, didiskon menjadi 2. Ya, ada lagi enggak yang satu? Oh ada. Ketika perang, ya, itu malah bisa cuma 1 rakaat saja. Ya, ya, mau 1 rakaat, ya mudah-mudahan jangan perang. Tapi tidak mungkin, ya, adanya 4-2. Puasa juga begitu. Kalau misalnya dalam kondisi maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, sekarang Bapak Ibu masih punya utang puasa. Hati-hati, ya. Ini sering saya ingatkan, ya. Kalau masih ada utang puasa, segera dilunasi. Tenang saja, Aisyah radhiyallahu anha itu pun melunasinya pada saat-saat Sya'ban ini. Tuntas pelunasan utangnya. Bukan berarti beliau tidak sholat, tidak puasa sunat. Ya, beliau ya puasa sunat juga. Ya, cuman kan waktu pelunasan kan 11 bulan. Ya, kalau bisa jangan nabrak tahun depannya. Kalau bisa, ini tinggal berapa? 2 minggu lah. 2 minggu nanti tidak makruh berpuasa pada sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau bisa ditinggalkan puasa itu, ya. Kecuali kalau dia sudah terbiasa. Misalnya Daud gitu, pas nabrak yang sehari sebelumnya lanjutkan, ya. Atau misalnya Senin Kamis, ya. Tapi kalau bisa itu ditinggalkan. Nah, kecuali juga nyaur utang, ya, gitu. Baik, matur nuwun. Sekarang kita buka tanya jawab. Ada waktu cukup, ya, cukup 15-14 menit. Monggo. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktunya sedikit untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan ziarah kubur. Sebelumnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-solehah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar di sini, namun bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya tanyakan Pak tentang ziarah kubur, tadi telah disampaikan bahwa yang dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi, ya. Itu pertama, kenapa? Kemudian selanjutnya sekarang disunahkan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali sekarang orang-orang yang melupakan untuk ziarah kubur, sehingga di kuburan itu bahkan kotor sekali. Dan katanya Pak Ustadz juga di makam itu tempat-tempat suci. Nah, yang saya tanyakan, sikap kita bagaimana terhadap orang-orang yang seperti itu, bahkan sampai melupakan orang tuanya juga. Mungkin demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mungkin karena jarang diziarahi itu, rumput tumbuh, semak-semak luar biasa. Ya, kalau kita misalnya datang sana, ya baru dibersihkan. Sebenarnya kalau kata Nabi SAW, ziarah itu seakan orang jalan ke taman surga untuk zikrul maut. Tapi yang kita lakukan apa? Hanya setiap tahun. Ya, makanya saya katakan jangan setiap tahun, itu sudah gondrong banget tuh. Sudah semak-semaknya luar biasa itu. Ya. 2 tahun saya sudah tidak bisa balik karena pandemi. Ya. Tapi setiap karena tidak pernah saya selalu mendoakan, baik setelah sholat, hampir setiap ba'da sholat, dan kalau di sana mengingat kebaikan orang tua, bapak, ibu. Kalau bapak ibu dulu tidak memaksa saya untuk masuk pesantren, saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya. Karena maaf, Makassar itu ya Anda tahu lah, apalagi tempat saya itu ya
kampung saya itu terkenal itu daerah itulah. Sampai saya juga anak-anak, ya Allah ya Rabbi, ya saya masih SD itu, masih kelas 5 SD, dah segini aja uangnya, dah cuman tidak ada 100 perak lah, tapi sudah diajak seperti itu. Alhamdulillah saya hidup di lingkungan keluarga yang baik, kemudian dipaksa tapi akhirnya dengan ikhlas diterima untuk nyantri. Ya, lebih bagus begitu. Memang rindu sih, siapa yang tidak rindu sama anak, tapi nanti siapa yang mendoakan bapak ibu kalau bukan anak kita, atau anak yang kita angkat, kita rawat sejak masih kecil, siapa yang mendoakan kita? Siapa yang mendoakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Orang lain. Nah, makanya saya sering tanya, apakah bapak ibu ketika meninggal sudah siap? Ada enggak yang mendoakan? Dalam satu, ya pernah juga saya ceritakan, dan itu berulang kali saya ceritakan. Saya masukkan anak saya pesantren, ketemu sama orang tua itu. Saya iseng aja tanya, Pak, jauh-jauh ngapain? Ya anaknya satu lagi nih, ya ngapain masukkan di pesantren? Jauh lagi. Jawabannya sederhana, supaya besok kalau saya meninggal ada yang mendoakan saya. Itu aja. Maksudnya nangis saya. Lah kita ini besok-besok kalau meninggal ada nggak yang mendoakan kita? Ada nggak? Amin. Mudah-mudahan ada. Tapi bagaimana mau mendoakan kalau anak kita sudah tidak di pesantren, kan di rumah juga tidak dididik dengan agama. Kalau di sini di Bone ada Ustadz Banu, ya itu pun agak berhenti karena pandemi, ya. Coba ada nggak? Kalau saya memang punya dua tujuan, ada yang mendoakan saya, ya, dan kemudian ada yang melanjutkan kebaikan saya. Makanya semua anak saya pesantren. Ya terima kasih Ibu sudah ini kan. Jadi ya kalau bisa kita ziarah kubur, kita cabut-cabut rumput kita. Kalau perlu tidak sempat ya minta sama yang lain. Kalau itu untuk kuburan, kalau bisa kita sendiri aja. Ya, makanya saya katakan saya tidak menafikan tradisi ziarah kubur nyadran itu. Saya tidak menafikan. Tapi kalau Anda tanya misalnya adakah hadisnya setiap Ramadan, menjelang Ramadan ziarah kubur, tidak ada. Ya, itu seminggu saja, 2 minggu saja sudah tumbuh rumput yang luar biasa. Ya, gitu saya kira. Monggo yang lain. Yang kedua mungkin sudah berkeluarga lama tapi tidak punya anak. Nah kan gelisah Pak, siapa yang mau mendoakan kalau seperti itu? Sering jadi bahan, ya pokoknya baik dengan siapa saja. Saya biasanya mata begitu dengan pasien itu. Nah solusinya gimana? Yang sebenarnya saya dengan sunnah. Kalau kita tidak punya turunan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil jalur itu ya, jalur lewat anak untuk melanggengkan kebaikannya, untuk mendoakan. Tetapi kan ada peluang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia punya anak angkat, walaupun anaknya sendiri ada. Ya, seperti pada masa Kiai Dahlan itu juga ada beberapa yang tidak punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan? Banyak tuh orang-orang yang terlantar yang kemudian dia bisa angkat, dia rawat, dia didik. Saya ke panti asuhan kadang-kadang ada yang datang begitu. Dulu karena saya pernah tinggal di panti asuhan pada saat menikah awal dulu, ya. Nah saya kemudian beberapa minggu yang lalu saya tanya, sekarang anak itu di mana? Sekarang alhamdulillah sudah jadi dokter. Ada 2 anak dokter, suami istri dokter, datang ke panti asuhan, dia ambil masih kecil. Mana tuh si Fikri itu? Oh sekarang sudah jadi dokter di Jakarta, alhamdulillah. Kok piye ceritanya? Ada yang mengambil. Dokter tidak punya anak, diambil 2 sekaligus, dia rawat, dia alhamdulillah. Kayak begitulah. Jadi ya bapak keluarga saya itu ada berapa ya? Ada 12 sebenarnya. Saya bersaudara. Makanya kalau saya ke Jogja tidak hilang-hilang amat lah di Makassar. Masih banyak ya cadangannya.
Tapi alhamdulillah yang mengaku orang tua, bapak ibu kami sebagai orang tuanya itu banyak itu. Pada saat meninggal pada datang itu semuanya. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada kos-kosan di tempat kami, tidak ada. Siapa saja yang mau datang dari kampung asal mau sekolah dibiayai, dikasih tempat. Kurang rumah kami, bangun rumah lagi. Kurang rumah kami, bangun asrama. Iya, sampai segitunya. Sekolahkan. Habis beras, ambilkan beras itu. Itu kan, ya. Saya menceritakannya kadang-kadang saya belum apa-apanya, ya. Tapi mungkin kemudahan yang saya dapatkan karena dari orang tua kita, camkan itu kebaikan orang tua kita. Saya kadang-kadang, loh kok mudah sekali ya, yang lain kok sulit gitu. Karena kebaikan orang tua kita, karena itu tidak pernah lepas. Jadi orang tua itu berinvestasi, ya. Nanti orang tua kita tetap berdoa, ya Allah ringankan bebannya anak-anakku. Ya, jadi gitu. Makanya birrul walidain mendoakan terus itu. Ya, itu kira-kira. Nah, kalau tidak ada, ambil jalan lain untuk bisa menutupi itu semua. Ya, karena banyak sekali sebenarnya subulus salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Mungkin kalau tidak itu sodakohnya dikencengin. Sodakohnya yang strategis. Saya di Muallimin lagi membangun tuh. Itu nanti kader. Nah, masih ingat kan kisah siapa yang paling prioritas untuk masuk surga? Ternyata dari santrinya yang sekarang jadi ustadz santrinya ada yang mengajar, kemudian setelah itu ternyata yang memfasilitasi, yang membangun. Kita tidak bisa ceramah, ya, tapi kita bisa membangunkan. Saya 100 juta saya titip untuk pengembangan pesantren, yang saya yakin dia akan mendidik penceramah-penceramah, ya. Nah itu yang kita, jadi jalannya memang macam-macam. Yang kecil-kecil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Apalagi, ya, sodakoh, menghilangkan duri yang ada di jalan, sodakoh, ya, menghilangkan sampah yang ada di jalan, sapu-sapu, bukan hanya pekarangan dia, tapi pekarangan tetangga juga dia sapu, ya. Tidak cukup memelihara ikan sapu-sapu karena dia tidak bisa jalan-jalan ke rumah tetangga. Nah itulah, jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa tanam, kita bisa lakukan, ya. Tapi semuanya lakukan karena Allah. Semuanya lakukan karena Allah. Jadi niat dan caranya itu kuncinya. Caranya harus baik. Niatnya jangan hanya sekedar niat yang baik, tapi caranya tidak baik. Ya, memberi orang tapi dengan umpatan kata-kata. Oh, kok ikut kere kowe. Cuman, wah, ada tuh yang saya lihat tuh. Orang kaya kalau mengambil orang, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, dia lempar uang tuh. Wah, datang lagi. Wah, memang banyak. Tapi enggak masuk. Menyakitkan hati orang. Itu ada Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Zakir telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Siapa namanya? Nama saya Wiono. Nah, jadi poin daripada garis besar yang saya tangkap, ada hadis seperti kita sadran dan kemudian kita ada pemandian sebelum pada bulan Ramadan. Jadi hadisnya kita tidak dapat dicari, tapi kegiatan lama yang boleh dan yang kegiatan lama yang diulangi dan diperbolehkan. Dan kemudian ada bab juga yang hadisnya ada dan kemudian kita tetap mewajibkan untuk melakukan hal itu seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Jadi ada dua garis besar yang saya tangkap dari situ. Dan kemudian jika saya kaitkan kembali ada contoh ini sebenarnya kita bisa lihat dari sosial media seperti YouTube dan lain sebagainya. Cuman apabila kita lihat dari media online seperti YouTube, kadang-kadang ada pemotongan video yang tidak bisa kita ketahui. Nah, pas saat ini momen penting bagi saya karena saya bisa tanyakan langsung kepada Ustadz. Poinnya adalah ketika ada Ustadz, kiai atau dan lain sebagainya atau wali, beliau ini kita ibadahnya sama-sama meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan semua. Jadi
beliau ini adalah mempunyai seperti atau menyarankan memberikan air kepada ya masyarakat lah. Terutama contoh saja saya mengikuti pengajian dan kemudian diberikan air. Ini adalah air untuk keberkahan atau air untuk kesehatan diri kita. Nah, ada juga dan sudah terbukti kebenarannya bahwa ketika ada orang sakit, airnya ini diminum dan kemudian beliau itu sembuh. Nah, padahal kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Esa dan beliau ini adalah Ustadz, dan di bawahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada Nabi, Rasul, Wali dan lain sebagainya. Jadi Ustadz itu dan Wali itu bagaimana perantaranya itu, bahwa kalau mereka itu kita sama-sama sholat, Tuhan kita juga sholat, Tuhan kita juga satu, begitu. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Bilang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak meminta doa kepada kiai, kepada ustadz, kepada yang dianggap wali? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Semua ulama sepakat, ya, untuk apa? Dibolehkan, ya. Dibolehkan seseorang untuk minta atau saling mendoakan pada kiai, kepada orang yang dianggap suci, kepada wali, kepada ustadz, kepada orang tua, ya, boleh, ya, terhadap orang yang masih hidup, ya. Tapi kalau misalnya yang sudah meninggal, nah di situ ada khilafiyah di kalangan ulama, ya, ada perselisihan, ya. Tapi ada ayat yang bilang janganlah kamu meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepadamu, ya, kepada termasuk pada benda-benda mati, gitu, ya. Jadi gitu. Kalau itu ulama memang berselisih pendapat. Tapi untuk hati-hati, ini karena masalah pertama ibadah, yang kedua ini masalah akidah, ya. Kalau adatnya udahlah kita abaikan dulu, walaupun memang adat sebagian masyarakat Indonesia memang memperlakukan itu, tetapi ini kaitannya dengan akidah dan ibadah. Kata Muhammadiyah, ambil pilihan yang hati-hati terhadap orang yang meninggal, ya. Lebih bagus tidak, karena kalau Anda salah, terjebak kepada mempersekutukan Allah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada diri kita. Nah, tentang kiai, tentang ini silahkan lanjut, tapi jangan juga mengatakan kalau doamu, keinginanmu mau dikabulkan, kamu ke kiai ini manjur ini. Di situ hati-hati, bukan kiai itu yang mengabulkan doa, ya, tapi semuanya karena Allah. Nah, itu pengkultusan yang berlebih-lebihan. Sekali lagi hati-hati, tetap yang diyakini itu semuanya atas izin Allah. Itu hanya perantara saja, ya, wasilah kita. Wasilah itu kan perantara. Kenapa Muhammadiyah tidak mentradisikan seperti ini? Anda tahu apa makna wasilah? Perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Nah, bahkan wasilah itu artinya yang lain adalah at-taqarrub ilallah, ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dia tidak mentradisikan, karena wasilah itu melekat dengan persoalan ibadah. Ibadah menurut Muhammadiyah at-taqarrub ilallah bintisali awamirihi wa jitinabi nawahihi wal amali bima adina bisyari. Jadi mengamalkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan yang diperintahkan, menjauh yang dilarang, dan mengamalkan apapun yang diperkenankan. Makanya Muhammadiyah tidak mentradisikan itu. Hati-hati, sekali salah langkah maka bisa jatuh ke syirik dan bid'ah. Tapi Muhammadiyah tidak pernah juga mengatakan kamu bid'ah, enggak. Dia hanya mengingatkan hati-hati, ya, gitu ya. Jadi bersihkan diri kita lagi, ya. Kita minta pada kiai boleh, silahkan, ya, tapi jangan juga terlalu mengkultuskan, ya. Semuanya atas izin Allah. Dari saya mudah-mudahan cukup. Tadi ada kaitannya air putihnya tadi. Oh, air putih boleh, sunnah, ya, sunnah. Iya. Nabi SAW juga mendoakan air putih itu, ya, kemudian suruh minum. Oh iya. Ya, Nabi SAW juga kadang memberikan pengobatan dengan meniup mata
sahabat yang matanya merah pada saat perang itu, ya. Jadi itu juga sunnah, ya. Jadi silahkan, ya. Tapi ya jangan untuk saat ini harus tetap pakai masker lah, ya. Kalau tidak, waduh. Cuman begini ya, maaf ya, ada juga sih kiai yang berprosesi ganda sekaligus dukun. Nah, hati-hati. Jadi serba ini, tapi ya, carilah kiai-kiai yang hanif, yang lurus, yang tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah, ya. Tapi umumnya kiai baik-baik, insyaallah, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.